Ucapkan shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh lihat saya lihat lambaian tangan yang diberkati sepanjang minggu ini. Haleluya. Berapa banyak yang menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sepanjang hari-hari kita. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian yang meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dalam hidupkan kita. Bersama-sama sorakan haleluya. Dia baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari sekali lagi katakan mari masuk. Mari masuk gerbangnya, amin, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari sekali lagi nyatakan dengan iman. Penuhi tempat ini dengan nyanyian pujian. Haleluya. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya, amin, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selamanya Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamanya. Amin. Mari kita mulai ibadah ini dengan doa, Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Segala pujian, penyembahan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mendengar kuasa-Mu Tuhan. Ingin berdiam di tempat-Mu ini ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Agar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang saat ini dalam perjalanan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menyertai, melindungi mereka Tuhan, hingga Kau tibakan dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Agar kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat tempat ini ya Tuhan.
Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Mulai dari lantai dasar sampai lantai paling atas Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang bersemayam di gedung ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap hati kami yang rindu untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Polta Siahan Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Curahkan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, istri, anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah setiap bangku-bangku yang kosong saat ini Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu akan memuji-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelipat gandaan terjadi atas gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kerinduan kami ingin memiliki satu gedung yang permanen akan Kau nyatakan bagi kami di tempat ini Tuhan. Satu gedung permanen akan Kau penuhi bagi kami Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat Bapak Gembala Rohani kami, Bapak Niko Nyotorarjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Praetno, Bapak Yansen Lasih, Bapak Yusuf Ginting Tuhan. Kami serahkan pada gembala-gembala kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan yang baru bagi mereka Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Penuhi hamba-Mu ini Tuhan dengan curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya diberkati oleh-Mu ya Bapa. Kami juga bersatu hati ya Tuhan untuk berdoa Bapa buat negara kami Indonesia ya Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau, daratan, lautan, bahkan udara seluruhnya diberkati oleh-Mu ya Bapa. Tutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkanlah dari bangsa kami ini segala mara bahaya bencana alam Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Jauhkanlah bangsa kami dari segala perpecahan, bentrokan ya Tuhan, ataupun perselisihan ya Bapa. Tetapi kami dipersatukan oleh satu kasih yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya ya Bapa. Jadikanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Mulai dari Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Maruf Amin, beserta jajarannya Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, seluruhnya Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah roh yang takut akan Tuhan ada dalam setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat ibadah saat ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang bersemayam di ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Allah yang menyertai kami, mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu. Membawa hidup kami Tuhan. Ini kami umat-Mu. Kami merindukan hadirat. Kami merindukan Engkau ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Baharui kami ya Roh Kudus. Kenamaya shikenamaya rabaya rabaya.
kami menikmati Engkau sore hari ini. Biar kami datang bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sore hari ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan secara pribadi denganmu. Kami yang lemah Engkau kuatkan kami. Kami yang kehilangan harapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Kami yang sakit, kami berkata hari ini kami kuat, kami sembuh di dalam nama Yesus. Kami beroleh pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kinamaya shikirabaya rabaya rabaya rabaya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Jemaat saja nyanyikan dari awal, memandang wajah-Mu, memandang wajah, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu bersama katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan dengan rasa syukur dari hatimu, Bapakku yang baik. Dia yang menyertai engkau dari hari ke hari. Nyatakan malam hari ini, sore hari ini, betapa engkau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Oh, semakin nyata ku rasakan. Ingatlah pertolongannya. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur
pujikan dengan segenap hatimu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Oh, Bapakku yang baik, oh, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Renungkan kebaikan-Nya. Aku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari angkat hatimu, serahkan. Oh, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu bagi kami selalu kami lihat setiap hari, mengalir selalu baru. Aku yang baik, yes, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan dengan mesra di hadapan Tuhan, Bapakku yang baik. Katakan dengan lembut, dengan segenap hatimu. Melalui pujian ini Engkau benar-benar menyatakan cinta-Mu di hadapan Tuhan. Aku semakin ku rasakan. Amin. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, ya Tuhan. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Bapakku, Bapakku. Kinamaya rabaya 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 rabaya, Shikinamaya rabaya rabaya rabaya. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Semakin nyata ku rasa, ya lebih lagi Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Engkaulah Bapa yang menyertai kami dari hari ke hari. Tidak sekalipun Engkau melepaskan tangan kami, Tuhan. Tidak sekalipun Engkau membiarkan kami berjalan sendirian. Dalam keadaan baik atau tidak baik, biarlah mulut kami selalu berkata, Engkau Bapa yang sangat baik.
Terima kasih Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu sore malam hari ini. Kami rindukan Engkau lebih memenuhi setiap kami. Kinamaya bayala 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 bayala. Kinamaya bayala 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 bayala. Shikira baba baba baba. Kinamaya bayala 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 bayala. Shikinamaya bayala bayala. Kinababa baba 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 baba. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau membukakan pengertian yang baru bagi kami. Pada malam hari ini kami yang tidak mengerti, Engkau bukakan bagi kami. Kami yang tidak memahami, Engkau menyingkapkannya bagi kami. Kebenaran-kebenaran-Mu yang ajaib, kebenaran-kebenaran-Mu yang membebaskan setiap kami, kebenaran-kebenaran-Mu yang menguatkan kaki kami untuk tetap berdiri di hadapan-Mu. Kami yang sudah mundur pada sore hari ini Tuhan, kami mau berani mengambil keputusan untuk kembali maju melangkah di dekat-Mu, tepat berada di samping-Mu, berada dalam dekapan-Mu. Hina bayala 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 bayashi. Hina makasya namayala ba. Haleluya. Jesus, kebaikan-Mu cukup bagi kami. Kasih dan setia-Mu itu yang menyertai kami. Oh thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau tak biarkan, Kau tak tinggalkan. Oh ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Shikina maya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya. Bebaskan roh kami ya Tuhan, bebaskan untuk menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu jangan berdiam diri. Dia ada mau melawat hatimu, Dia mau menjamah engkau. Mari buka, biarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Oh namanya Shikira bayala 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 bayala. Hina magasya namanya bayala 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 bayala. Shikira baba 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 baba. Bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu ya Tuhan. Kira bagasya namanya bayala bayala. Berikan kekuatan yang baru bagi setiap kami, daya tahan yang lebih untuk melewati segala sesuatu di depan kami. Kona bayala 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 bayala. Shikina magasya namanya bayala bayala bayala. Haleluya. Shikira baba 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 baba. Haleluya. Oh, Shikira bakasya namanya bayala bayala. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi.
syukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus. Yes. Ya Yesus baik. Dia buat saya. Katakan ya Yesus baik. Ya nyatakan dengan hatimu. Ya Yesus, dia tetap baik apapun keadaanmu hari ini. Yes, Yesus baik. Dia baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus. Amin. Ya Yesus baik. Dia. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Katakan ya Yesus baik. Ya, bertepuk tangan di atas kepala, sorak-sorai bagi dia. Ya Yesus, amin Jesus. Ya Yesus baik. Dia baik. Mari angkat tanganmu, serahkan, penuhi dengan pujian. Ya, amin. Haleluya. Ya Yesus, yes Lord. Ya Yesus baik. Dia sekali lagi lebih mantap. Katakan ya Yesus baik. Ya Yesus, yes thank you Lord. Ya Yesus baik. Yesus engkau baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi dia baik. Dia baik buat saya. Haleluya. Sorak-sorak yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Kebaikan-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Asal Engkau bersama dengan kami tidak takut melalui segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Biarlah posisi kami di hadapan-Mu tidak pernah berubah. Sekalipun posisi dunia kami berubah, tetapi hari ini kami mau nyatakan, selama kami ada di hadapan Tuhan, posisi kami adalah tetap menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita yang sepakat bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Katakan pada kiri kananmu, Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa yang baru pertama kali bergabung bersama kami di keluarga GBI Alam Hotel di sesi yang ketiga. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak. Kami rindu kita boleh bergabung bersama-sama di minggu yang selanjutnya. Saya percaya kita semua adalah orang yang mau melihat kebaikan Tuhan. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Haleluya, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita.
kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu melihat pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, biarlah dia yang percaya. Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak Tuhan, Kau megah bagiku. Katakan lagi dengan segenap hati, segenap jiwa dan pengharapan laku untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, dia yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Kau layak ditinggikan. Katakan bersama, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan ajaib Kau, amin. Agung dan perkasa, Dia sumber kemenangan-Mu. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat disamakan dengan keajaiban kuasa-Mu. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap berharap penuh kepada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Haleluya. Lebih lagi bersorak-sorak bagi Allah kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, yes, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus
katakan pada kiri kananmu, Tuhan kita itu ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Keajaiban-Mu bagi kami itu cukup Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Tuhan, malam hari ini kami mau berikan persembahan kami. Tuhan memberkati apa yang kami bawa. Ini kami bawa dengan segenap hati untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau beri hati kami untuk firman-Mu Tuhan, untuk Engkau berbicara. Tuhan, ajari kami untuk memahami tentang hal-hal yang belum kami tahu, tentang hal-hal yang belum kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dan terima firman-Mu. Kita sama-sama berkata, katakan, amin. Biarlah kekudusan-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penghiburan-Mu Yesus, pengorbanan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi data, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Oh, kekudusan-Mu Bapa, ya Tuhan, penghiburan-Mu pengorbanan-Mu, amin, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, glory.
sekali dengan segenap hati, angkat tanganmu, katakan glory bagimu ya Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan namamu ya Bapa. Sang Raja, haleluya, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Segala pujian hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Shanda bara 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 bayarala 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 bayaralamu. Segala pujian bagimu, segala kemuliaan hanya bagimu. Shanda mayarala 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 bayarala bayaralamu. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan bersama-sama, nyanyi dan bersoraklah. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia layak menerima pujian kita. Dia layak menerima penyembahan kita. Oh, haleluya, haleluya. Shikina mata karabata karabarabara. Terima kasih Tuhan, bahwa sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sore hari ini bawa kami masuk lebih dalam lagi ya Tuhan, untuk menikmati Tuhan sendiri, untuk bersekutu dengan Tuhan sendiri. Bawa kami ya Bapa mendekat kepadamu. Bawa kami untuk melihat kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bawa kami untuk melihat keajaiban demi keajaiban-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, kami ada sore hari ini karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Dan untuk itu Tuhan, sore malam hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Tuhan. Oh rabatakan nama takan nama takarabatakan nama takan nama takan nama yaralaba yaralaba yaralabu. Haleluya, haleluya. Kami bawa syukur di hadapan-Mu. Kami bawa penyembahan kami. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari nikmati kehadiran Tuhan. Mari nikmati persekutuan-Mu dengan Tuhan. Mari angkat pujian-Mu. Mari bermazmur bagi Dia. Naikkan yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Kita dipanggil sebagai pemuji penyembah. Kita dipanggil sebagai orang yang memuji Tuhan. Ora batakan nama ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralamu. Haleluya. Shikin nama ya ralaba ya ralamu. Kami bawa penyembahan kami. Shikina mata karabata karabaya ralabara bara 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 bara. Mari bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bawa ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Shikina mata karabata karabata karabara bara bara. Urabaya ralabaya 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 ralamu. Haleluya, haleluya. Sekana mata karabata karabarabara. Bahwa setiap kami ya Tuhan, bahwa kami mendekat kepadamu. Shana maya ralamaya ralamu. Namaya ralamaya se. Rabaraba nama ya ralaba ya ralabu. Kasih. Shikin nama ya ralaba bara bara bara. Mari nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya, nikmati kehadirannya, nikmati baitnya di tempat ini. Engkau memenuhi gereja-Mu ya Tuhan malam hari ini. Engkau memenuhi setiap kami dengan roh pujian. Engkau memenuhi kami dengan roh pujian. Setiap mulut kami memuji-Mu, setiap hati kami menyembah-Mu malam hari ini.
Sekana mata karabata karabayara bara 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 bara. Sekana mayara labata karabara. Urapi setiap umat-Mu ya Tuhan. Tidak seorang pun yang Tuhan lewatkan di antara kami. Setiap kami Tuhan lawan. Setiap kami Tuhan jamah. Setiap kami Tuhan pulihkan. Orabaya sanna bayara la 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 bu. Yes. Yes. Syakana mata karabata karabara bara. Penuhi. Syakana mata karabata karabara bara 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 bara. Syakana mayara la bara 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 bara. Ya. Engkau memenuhi tempat ini ya Tuhan. Engkau memenuhi gereja-Mu. Engkau memenuhi setiap kami. Yes. Haleluya. Ya. Penuhi gereja-Mu. Penuhi gereja-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memenuhi gereja-Mu ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Memuaskan setiap kami ya Tuhan. Yang haus, yang lapar akan dipuaskan dan dikenyangkan ya Tuhan. Lewat hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami di tempat ini. Maka itu yang akan memulihkan setiap kami Bapa. Setiap kami yang terikat akan dilepaskan. Yang kecewa akan dibalut. Yang sedih akan dihiburkan. Yang tidak berpengharapan diberikan pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, dari tempat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit hari ini ya Tuhan. Mari kita berdoa ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk Bapak Panjaitan yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari kita berdoa Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menjamah dan menyembuhkan Pak Panjaitan ya Tuhan. Jikalau beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan ya Tuhan, terjatuh dan bagian kepala itu mengalami pendarahan, Bapak kami berdoa dari tempat ini. Kuasa-Mu yang ajaib dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak berubah ya Tuhan. Maka malam hari ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah bagian tubuh yang sakit, bagian tubuh yang mengalami pendarahan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Pak Panjaitan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sore malam hari Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi firman-Mu. Berikan hikmat bijaksana bagi kami ya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami persembahkan ya Tuhan firman-Mu yang akan dinyatakan di tempat ini. Kiranya firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan
Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-9 dan tinggal beberapa bulan di depan kita akan mengakhiri tahun 2022. Tetapi saya percaya meskipun begitu banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita, anugerah Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini maka tema daripada gereja kita, keluarga besar GBI Medan Plaza, itu adalah nurturing, praise and worship. Ya, memelihara umat Tuhan lewat pujian penyembahan. Sehingga lewat pujian penyembahan maka setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, maka semuanya mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan ke arah Kristus sebagai kepala. Amin. Karena apa Bapak Saudara? Panggilan setiap kita, setiap orang yang percaya, setiap saudara dan saya, maka ending daripada kehidupan kita di sorga yang kekal adalah sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ini. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Amin Bapak Ibu. Maka ending daripada kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ketika Kristus datang kali kedua, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka akan masuk dalam sorga yang kekal. Menjadi pribadi yang kemudian ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Tugasnya apa? Tugasnya dikatakan adalah memuji, memuliakan nama Tuhan. Menyembah, memuliakan Tuhan. Nah itulah tugas orang yang percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, karena tugas kita adalah menjadi pribadi pemuji dan penyembah Tuhan. Nanti di sorga yang kekal, maka mau tidak mau orang yang suka memuji, menyembah Tuhan dipastikan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, maka perlu hari ini kita belajar. Seperti apa seorang pemuji dan penyembah yang kemudian masuk di dalam kekekalan itu. Sehingga lewat pujian penyembahan jemaat Tuhan kemudian terpelihara. Dirawat pertumbuhannya sehingga lewat pujian penyembahan. Maka setiap jemaat Tuhan dibawa masuk berjalan dengan pasti. Masuk kepada tujuan yang pasti yaitu surga yang kekal. Bahkan dicatat di dalam Alkitab Bapak Saudara dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Ya. Ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Maka di sorga dikatakan selama siang dan malam itu berkata selama 24 jam satu hari. Maka tugas orang yang percaya yang masuk ke dalam kerajaan sorga siang malam itu tugasnya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Saudara, kalau hari ini kita tidak senang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Tujuan kita kemana? Dan saya berdoa setiap kita, kerinduan kita, dan bukan hanya kerinduan kita, tetapi biarlah gaya hidup kita menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan.
Amin. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang rindu mau pemuji penyembah Tuhan di tempat ini? Ada pujian yang lahir dari hidup kita, dari hati kita, dari mulut kita, ada nyanyian-nyanyian baru yang kemudian kita persembahkan kepada Tuhan. Di bumi ini adalah latihan kita Bapak Ibu Saudara. Di tempat ini ketika kita beribadah, maka hari ini kita sedang berlatih untuk sama seperti di sorga. Amin. Kita sedang berlatih Bapak Saudara. Karena nanti di sana ada paduan suara yang begitu besar. Di ayat yang ke-9 dikatakan, di ayat ke-9 pasal yang ke-7 itu. Ya, tampilkan, Wahyu. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung. Maka akan ada satu paduan suara yang besar di surga yang tidak terhitung jumlahnya. Dikatakan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Itu termasuk dari suku dan bangsa kita. Amin. Kita dari suku apa? Dari Batak Toba kah? Batak Simalungun kah? Jawa kah? Ya. Chinese kah? Apa yang menjadi suku bangsa kita? Kita pastikan kita mewakili suku bangsa kita ada di surga yang kekal. Amin. Dengan cara bagaimana? Kita melatih hidup kita menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, nah mengapa kita perlu menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan? Dan mengapa pujian itu, penyembahan itu kita naikkan kepada Tuhan? Nah mari kita perhatikan di dalam Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Di ayat yang ke-11. Wahyu 4 pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang keempat ayat pasal 4 ayat 11. Dikatakan di sana, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan? Mengapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Mengapa kita harus memuji, membawa puji-pujian kita kepada Tuhan? Di ayat ini dikatakan, Tuhan layak menerima pujian kita. Tuhan layak menerima penyembahan kita. Oleh karena apa? Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dikatakan, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada. Nah kata semuanya itu ada. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita miliki hari ini? Apa yang kita nikmati hari ini? Mungkin nafas kehidupan yang kita nikmati hari ini. Ya. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, itu tidak akan pernah ada sampai hari ini. Kalau Tuhan tidak berkehendak memberikan nafas kehidupan dalam lubang hidung kita ini, kita sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Saudara sudah tidak bisa datang ke tempat ini. Oleh karena apa? Oleh karena bukan kehendak Tuhan. Tetapi kita bersyukur oleh karena kehendak Tuhan kita ada di tempat ini. Tuhan memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pekerjaan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan usaha yang sukses bagi kita. Tuhan memberikan keluarga bagi kita. Itu semua karena kehendak Tuhan. Amin. Nah untuk itulah Bapak Ibu Saudara, oleh karena kehendak Tuhan memberikan dalam kehidupan kita segala sesuatu yang kemudian kita nikmati hari ini. Untuk itulah kita patut untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita patut membawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita patut membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
Mengapa kita perlu memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian kita, membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Katakan amin. Kata bersemayam Bapak Ibu Saudara itu berdiam, duduk atau bertahta. Nah Tuhan, ketika kita membawa puji-pujian kita di hadapan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka pada saat yang sama, maka Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Ketika kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, maka Tuhan sedang berdiam di dalam kehidupan kita. Nah kalau Tuhan berdiam, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kalau Tuhan ada dalam kehidupan saudara, kalau Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, apa yang terjadi? Saya percaya Tuhan yang besar. Kalau presiden ada di tengah-tengah kita, saya percaya semua urusan beres. Amin. Ada wali kota di tengah-tengah kita, saya percaya apa yang kita butuhkan, kita perlukan, saya percaya itu disediakan. Ini lebih daripada seorang wali kota, lebih dari seorang presiden. Dikatakan dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Ketika Raja di atas segala raja itu berdiam di dalam kehidupan kita, saya percaya maka segala sesuatu akan Tuhan ubahkan. Segala sesuatu akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Saudara, nah yang pertama apa yang terjadi ketika Tuhan itu berdiam di dalam kehidupan kita? Maka mari kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25, 26. Ketika Paulus dan Silas itu ada dalam penjara Filipi. Di dalam tekanan, di dalam satu keadaan yang tidak mungkin mereka keluar dari penjara. Mereka dibelenggu, mereka dimasukkan ke dalam penjara bagian yang paling dalam. Bapak Saudara bayangkan penjara dulu bukan seperti penjara sekarang. Kalau penjara sekarang kan ada AC-nya, ada spring bed-nya, ada bahkan saunanya. Ya, kalau penjara sekarang. Kalau para politisi kan bahkan bisa keluar gitu ya. Tapi kalau dulu itu penjaranya itu sempit Bapak Ibu Saudara. Itu hanya bisa masuk seorang. Ya, hanya bisa masuk ukuran manusia. Dan tempatnya itu gelap. Bukan seperti sekarang. Dan Paulus dan Silas itu ditempatkan di bagian yang paling dalam. Dibelenggu. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan di ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian itu hadir di dalam kehidupan kita. Maka dicatat di ayat ini, maka terjadi mujizat. Oleh karena apa? Ada kemuliaan Tuhan ada hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di tempat sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Di keadaan yang tidak memungkinkan bagi Paulus dan Silas untuk keluar dari penjara. Tetapi di saat yang secara manusia itu tidak mungkin. Tetapi ketika Paulus dan Silas itu menghadirkan Tuhan lewat pujian penyembahannya. Maka dikatakan, maka setiap belenggu mereka itu dilepaskan di dalam nama Yesus. Amin. Paulus dan Silas itu dilepaskan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka bernyanyi. Dikatakan mungkin nyanyian mereka seperti ini Bapak Saudara. Mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami hal yang sama seperti Paulus dan Silas. Kita sedang berada di tengah-tengah kebuntuan kehidupan kita. Kita terpenjara bukan karena kita masuk penjara. Kita terpenjara oleh karena sesuatu. Kita terpenjara oleh karena keadaan. Kita terbelenggu dengan satu keadaan. Sehingga kita tidak bisa beranjak. Kita tidak bisa melangkah dengan bebas. Kita tidak bisa bekerja bebas. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Mungkin hidup Anda terpenjara oleh karena sesuatu. Ketika tiada jalan, maka kita perlu menghadirkan Tuhan. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan melepaskan Anda dari setiap belenggu yang ada di dalam kehidupan Anda. Tuhan akan melepaskan Anda dari penjara-penjara kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jangan berhenti untuk memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mungkin keadaan tidak memungkinkan kita, tetapi yakin dan percayalah, tetaplah naikkan pujian kepada Tuhan. Amin. Jangan keadaan menghalangi kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Jangan situasi kemudian membawa kita jauh dari penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah keadaan meskipun kita melihat sepertinya belum ada jalan. Tetapi mari naikkan pujian kepada Tuhan. Karena pada waktu yang sama ketika kita menghadirkan Tuhan Allah yang hidup, maka Tuhan akan melepaskan setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah yang kedua Bapak Saudara, apa yang terjadi ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan? Di ayat selanjutnya dalam Kisah Para Rasul yang ke-16, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus kami perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, ketika kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan katakan ketika Tuhan ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah dipuji, dimuliakan, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita, lewat pujian penyembahan kita, itu akan membawa pertobatan kepada orang lain. Amin. Akan membawa perubahan kehidupan orang lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara, suami kita belum bertobat.
istri kita belum bertobat, anak kita atau orang tua kita belum bertobat. Mari menjadi pribadi pemuji dan penyembah Tuhan. Amin. Mungkin perlakuan kasar kita terima, tetapi jangan pernah berhenti untuk kita memuji Tuhan. Ketika kita disakiti, ketika kita dianiaya, ketika kita diperlakukan dengan tidak baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita hanya berkata kepada Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saya percaya aniaya akan Tuhan ubahkan. Amin. Aniaya akan Tuhan ubahkan. Hal-hal yang negatif yang dialamatkan kepada kita ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Meskipun mungkin kita merasa sakit, tetapi mari jangan berhenti untuk memuji, memuliakan Tuhan. Jangan berhenti untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Sepanjang hari mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Maka pada waktu yang sama, maka keadaan akan Tuhan ubahkan. Kita akan melihat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi akan datang berlutut kepada Tuhan Allah yang hidup. Amin. Karena apa? Tuhan sendiri akan mengubah kehidupan mereka. Haleluya. Nah yang ketiga Bapak Saudara, apa yang terjadi ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan? Kalau kita baca nanti dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-14, 16, 19, bahkan 22 sampai dengan 23. Satu pasal ini nanti kita baca Bapak Saudara. Itu mengisahkan seorang raja yang bernama Saul, raja pertama orang Israel. Nah ketika dia diangkat menjadi raja, jabatan raja itu Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengurapi dia sebagai raja. Tetapi pada saat suatu kondisi, maka ketika Tuhan berkata kepada Raja Saul lewat nabinya, ketika engkau berperang melawan satu bangsa ini, maka semuanya harus engkau tumpas. Engkau tidak boleh mengambil barang-barangnya, engkau harus semua hancurkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Saul? Dia kemudian mengambil barang-barang yang baik, barang-barang yang berharga, bahkan menyelamatkan, menyisakan rajanya. Oleh karena ketidaktaatan, maka jabatan raja itu kemudian diambil daripada seorang Saul. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan mengangkat rohnya dari seorang Saul, jabatan raja diambil dari seorang Saul, maka Saul itu kemudian dihinggapi oleh roh jahat. Tetapi ketika roh jahat ada dalam kehidupan Saul, maka apa yang terjadi ketika pujian penyembahan dinaikkan? Maka ketika Daud itu kemudian memainkan kecapi, maka roh jahat yang ada dalam kehidupan Saul itu kemudian keluar dari kehidupan Saul. Ada satu pujian, ada satu penyembahan yang dinaikkan ketika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan itu memenuhi seorang raja yang namanya Saul. Maka pada waktu yang sama saat pujian penyembahan, maka kuasa kegelapan itu dihancurkan. Amin. Maka ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, maka ada satu kuasa yang akan turun dari tempat yang maha tinggi, yang akan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Amin. Mungkin kita tidak tahu. Alkitab berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum siap untuk menerkam orang-orang yang percaya. Iblis itu itu adalah penipu. Iblis itu dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia penipu. Dia ingin menghancurkan kehidupan manusia, ingin menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Dan ia ingin membawa semua orang yang percaya kepada neraka. Dia tidak senang dengan orang yang beribadah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika pujian penyembahan dinaikkan, maka kuasa kegelapan itu akan dihancurkan dari kehidupan kita. Kuasa kegelapan itu tidak akan pernah sanggup untuk menjamah kehidupan kita. Karena apa? Ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu
Ya. Ketika saya waktu pulang kantor, ketika sampai di rumah, maka istri saya itu mendapat telepon dari satu keluarga. Ketika dikatakan suaminya ini berkata, tantemu itu mengalami kerasukan setan. Dia menjerit-jerit. Nah pada waktu itu maka ketika saya tiba dan kami kemudian memutuskan untuk berangkat. Nah kami tiba di rumah itu, kami membawa gitar. Ya benar, ketika kami masuk dan kami berkata shalom. Ketika kami masuk ke kamar itu, kami berkata shalom. Maka ibu ini melompat dan kemudian mengambil posisi di sudut dari kamar itu. Nah pada waktu itu kami tidak hanya berhenti di kata shalom. Oleh karena kami tahu yang kami hadapi adalah roh jahat. Apa yang kami lakukan? Saya kemudian memetik gitar dan menaikkan pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Kami naikkan kembali pujian ini. Allah kuasa melakukan. Ketika kami naikkan pujian ini, maka ibu yang sedang dirasuk oleh setan ini, dirasuk oleh iblis ini kemudian menjerit-jerit. Dan kami tidak berhenti. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menaikkan pujian kami. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Ketika kami menaikkan terus pujian, maka Bapak Saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami. Dan seketika itu juga maka ibu ini terlempar ke sana, terlempar. Menjerit-jerit. Dan pada waktu tertentu maka ibu ini kemudian terhempas dan kemudian jatuh. Dan roh jahat, iblis yang merasuk ibu ini, itu kemudian dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Amin. Oleh karena apa? Ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, maka Allah yang bertahta di atas pujian kita itu akan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Amin Bapak Saudara. Untuk itu kita tidak perlu takut Bapak Saudara. Alkitab berkata, iblis itu sudah Tuhan taruhkan di telapak kaki kita. Kita akan menginjak ular, kita akan menginjak iblis. Dia hanya dapat itu memagut tumit kita dikatakan. Artinya apa? Dia hanya menggelitik kita, dia hanya menipu kita. Untuk itu jangan pernah takut Bapak Saudara. Kalau ada pun saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang kemudian dirasuk oleh kuasa kegelapan, jangan pernah takut. Amin. Kita hanya tinggal naikkan pujian kita hadirkan Tuhan di sana. Gak perlu bawa ke dukun, gak perlu bawa ke dokter, gak perlu panggil hamba Tuhan, tetapi cukup kita menghadirkan Tuhan di tempat itu. Saya percaya kuasa iblis akan dihancurkan. Yang percaya katakan amin. Pekerjaan iblis akan dihancurkan. Nah bagaimana caranya Bapak Saudara? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Nah kalau kita nanti pelajari di dalam perjanjian lama, maka ekspresi pujian penyembahan oleh hamba-hamba Tuhan yang dibawa kepada Tuhan, maka mereka mengekspresikan dengan membawa persembahan mereka, membawa korban mereka. Ada Kain dan Habil yang kemudian membawa hasil daripada usahanya, itu mempersembahkan kepada Tuhan. Ada Nuh yang kemudian ketika mereka selamat dari bahtera itu, dari air bah itu, maka ketika mereka keluar, maka Nuh itu membangun mezbah.
dan membawa persembahannya, korban bakarannya itu kemudian di hadapan Tuhan sebagai rasa pujian penyembahan dia oleh karena Tuhan menyelamatkan kehidupan Nuh. Bahkan dicatat dalam Alkitab seorang Abraham yang kemudian bertemu dengan Tuhan. Maka pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, maka dia membangun mezbah. Dan bukan hanya membangun mezbah, maka dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Maka seorang Abraham membawa rasa syukur dia, penghormatan dia, puji-pujian dia, penyembahan dia kepada Tuhan. Dia membawa anak satu-satunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan seorang Daud ketika dia membawa kembali tabut Allah dari rumah Obed Edom ke kota Daud, ke Yerusalem. Maka setiap langkah dia persembahkan korban. Bukan hanya korban persembahan yang dia bawa, tetapi ada tari-tarian yang kemudian dibawa oleh seorang Daud. Bukan hanya tari-tarian, ada permainan musik, ada paduan suara yang kemudian dibawa kepada Tuhan sebagai rasa pengagungan, membawa puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tidak hanya cukup dengan korban persembahan. Tuhan tidak cukup hanya ekspresi yang kita bawa lewat persembahan kita. Tuhan tidak mau hanya lewat korban yang kita bawa. Maka ketika itu Daud mengerti, maka dia berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, Mazmur pasal yang naik. Ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Lanjut. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Nah ternyata korban persembahan itu tidak cukup. Tari-tarian puji-pujian itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Sebagai pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau lebih daripada itu. Maka Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-12. Dan inilah yang Tuhan mau dari kehidupan kita sebagai seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Dan inilah yang menjadi pribadi yang akan masuk dalam pujian penyembahan dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, pujian penyembahan yang seperti apa yang Tuhan mau sebenarnya dari kehidupan kita? Menjadi pribadi yang seperti apa? Dalam Mazmur pasal yang ke-51 tadi, Tuhan itu tidak hanya suka kepada korban yang kita bawa. Dia tidak berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan. Dia tidak mau hanya dengan ekspresi kita menunjukkan rasa penghormatan kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita, tidak. Ternyata Tuhan mau satu hal. Dia mau hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan mau bukan hanya sekedar persembahan kita. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23-24. Ketika engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu. Ketika kita membawa persembahanmu. Tinggalkan persembahanmu dan berdamai lebih dahulu dengan saudaramu. Itu mengisyaratkan Bapak Saudara bahwasanya hidup kita lebih penting. Tubuh kita lebih penting, hati kita lebih penting daripada korban persembahan kita sebagai bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan mau hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di garis bawahi dikatakan ayat yang terakhir, itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Tubuhmu yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah
penyembahanmu di hadapan Tuhan. Amin. Hidup kita yang kudus berkenan di hadapan Tuhan, itulah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mau membawa hidup kita, kita memelihara hidup kita sebagai pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi persembahan yang sejati. Penyembahan, ibadah yang sejati. Yang kemudian berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, persembahan, penyembahan yang sesungguhnya adalah pribadi kita yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan hidup kita, maka hidup kita sebagai penyembahan, sebagai persembahan, maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika kita memelihara hidup kita lewat hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, maka kita dipastikan adalah pribadi yang siap masuk kepada kekekalan. Amin. Bukan apa yang kita bawa membawa kita kepada kekekalan. Bukan apa yang kita persembahkan membawa kita kepada surga yang kekal. Tetapi hidup yang kudus berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang akan membawa kita menuju kepada kekekalan. Untuk itu Bapak Saudara, mari beritahu samping kiri kanan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuhmu di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku tahu, kita persiapkan hati kita. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Berapa banyak yang belum menerima roti dan anggur? Perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diizinkan, tidak diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur, kita persiapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Jikalau hamba-Mu Tuhan sudah berhenti berbicara, Engkau Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Engkau akan menjadikan hidup kami sebagai penyembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu, maka Tuhan ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami akan persekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat kematian dan kebangkitan-Mu, kami akan menerima hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Layakkan setiap kami, layakkan kami Bapa, kuduskan roti dan anggur, dan kami sambut perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita persiapkan roti. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya.
Mari kita buka kedua tangan kita. Shikin nama yara laba yara laba yara laba yara labo. Haleluya. Syukur bagimu. Kami berterima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Syana mayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara lamu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Setiap kami dilayakkan, dikuduskan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini tidak akan pernah sama ya Tuhan. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban dilepaskan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang miskin diperkaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kesempatan bagi kita kembali untuk membawa persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan warta. Tuhan Yesus memberkati. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh, 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 oh.
mendoakan kita, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari ini dan sore hari ini. Jikalau kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan menjadikan kami menjadi pribadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu ya Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh persembahan yang sudah dibawa oleh umat-Mu. Berkati persembahan ini, berkati setiap umat-Mu, berkati pekerjaan, usaha, aktivitas mereka, bahkan studi mereka. Tuhan yang memberkati. Keluarga demi keluarga, Tuhan yang memberkati. Dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Dan jikalau sebentar Tuhan, setiap umat akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan, sebelum pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.